Selamat belum sore, selamat siang sahabat semua. Di acara ngobrol sore urban farming kali ini yang memang diadakan sedikit lebih cepat. Jadi bukan ngobrol sore urban farming, memang ngobrol belum sore urban farming. Jadi episode kali ini saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bersyukur sekali sahabat semua di siang hari ini berkesempatan lagi untuk sharing-sharing lagi setelah minggu sebelumnya mau cari kesempatan buat sharing. Wah, ternyata masih belum dapat yang enak di hari Kamis kemarin, dan memang kebetulan di hari Kamis itu ada agenda yang perlu saya hadiri. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara untuk hadir di acara Jejaring Menang Bersama. Ya, kita seru-seruan di sana mengkonsepkan sebuah, katakanlah, deklarasi untuk banyak hal di negeri ini. Negeri kita itu begitu besar, begitu banyak tantangan, sehingga kita tidak akan bisa menang sendirian. Jadi kita perlu menang bersama. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Dan ya, sampai rumah sudah sore, terus kemudian saya jemput anak saya dari kolam renang. Sampai rumah sudah malam, di malamnya ada agenda lagi. Jadi akhirnya ya udah diputuskan di minggu kemarin tidak ada forum ngobrol sore urban farming ini, dan baru hari ini kita ketemu lagi. Ya, sahabat semua, saya sapa dulu nih, udah ada Kak Bupri sama Kak Mita. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, kurang lebih 2 minggu di acara ngobrol sore kali ini. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya ingin mengucapkan selamat dulu. Untuk apa? Untuk kepada teman-teman yang ikut pelatihan composting online atau program belajar composting online bersama Rumah Hijau yang batch 8 sudah selesai nih materi kulwapnya. Nanti tinggal hari Sabtu akan ada cool zoom, akan ada sharing-sharing pendalaman lagi seputar apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama seminggu kemarin. Ada 7 kulwap, tahapan 1 sampai tahapan ke-7 dalam melakukan proses urban farming dan urban farming lebih tepatnya ke compostingnya sudah dilakukan. Dan kemudian nanti di hari Sabtu, jika tidak ada halangan, kita akan ada cool zoom ya buat teman-teman pelatihan batch 8. Artinya apa? Artinya yang batch ke-9 sudah akan dibuka minggu depan. Ya, silakan teman-teman yang mungkin menonton tayangan ini, baik yang langsung maupun tayangan ulangnya, standby terus japri saya untuk kemudian mendapatkan sebuah link yang bisa membawa teman-teman ke sebuah form. Dari situ nanti saya akan infokan perjalanan atau apa selanjutnya yang akan dilakukan untuk bisa ikut belajar sama-sama seputar composting ini. Karena ya, saya melihat nggak kerasa ya sudah batch 8 ya. Kalau satu batch itu rata-rata di atas 10 orang, ya mungkin kan berarti sudah hampir sekitar 80 orang yang pernah terpapar. Sudah terpapar oleh informasi-informasi composting ala-ala yang saya lakukan. Jadi saya tidak akan berbagi sebuah teori-teori yang saya belum pernah lakukan. Contoh misalnya apa? Misalnya keranjang takakura saya belum pernah praktek. Atau biopori saya tahu teorinya tetapi saya tidak pernah praktek. Karena apa? Memang nggak ada lahannya, tetapi saya paham, makanya saya jadikan menjadi salah satu metode kompos. Kalau takakura saya kurang paham karena sepertinya ada hal-hal yang harus ada. Nah, ini nih, kata-kata harus ini yang kemudian saya coba kurangi, atau katakanlah tidak terlalu banyak di materi kulwap saya, karena yang harus-harus ini bisa membuat orang jadi berpikir panjang untuk melakukan composting. Wah, saya nggak punya komposternya. Wah, saya nggak punya tanahnya. Wah, saya akhirnya banyak wahnya gitu. Banyakkan wahnya, akhirnya nggak ngompos-ngompos. Sementara sisa bahan organik Anda hadir terus. Bukan begitu ya teman-teman ya. Siapa yang hari ini tidak menghasilkan sampah, wah, saya kasih tepuk tangan super luar biasa. Berarti apakah Anda masih hidup di dunia? Karena kalau kita masih hidup di dunia teman-teman, contoh saya deh, hari ini saya ke pasar gitu ya, saya beli sayuran, beli tahu, tempe dan sebagainya. Di tempe aja ada daun pisang, itu udah sampah. Terus kemudian tadi istri saya menyiangi kangkung dan bayam, dipetiki daun-daunnya, ditaruh di wadah supaya kemudian wadah tertutup supaya kemudian lebih awet. Ada sisa-sisa batangnya, sampah lagi. Siapa yang masak telur hari ini? Ada kulit telur. Pasti selalu ada sisa bahan organik di keseharian Anda. Kalau Anda tidak sejak sekarang memutuskan
metode composting seperti apa yang ingin Anda lakukan di rumah Anda, maka ya nggak ngompos-ngompos gitu. Nah itu yang kemudian saya ingin ajak teman-teman, siapa tahu ada yang tertarik, tergerak mau ngompos sisa bahan organik saya di rumah, tapi saya nggak punya lahan misalnya, atau kemudian saya nggak punya komposter, apakah bisa dan sebagainya. Silakan, monggo hadir di program belajar composting online. Sengaja memang diadakan secara online karena ya berdasarkan pengalaman teman-teman yang ikut, ternyata bisa. Ternyata mereka bisa praktek, kita bisa katakanlah asistensi gitu ya, melakukan asistensi dari jarak jauh via WhatsApp. Nanti ada full Zoom-nya juga untuk kemudian kita bisa ngobrol lebih intens. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman mau sampaikan dan tanyakan, silahkan. Saya sapa dulu nih, ada baik ya Kak Bupri ya, terima kasih. Ada Kak Erti Legasi, Stefanus Prastio, Kak Chester Batak. Oke. Di kesempatan ngobrol sore urban farming kali ini, saya ingin membahas atau menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan di salah satu batch grup WhatsApp belajar composting online yang bertanya seperti ini. Jadi di salah satu langkah kelima tepatnya, itu saya mengajak teman-teman untuk memiliki penggembur. Apa itu penggembur? Penggembur adalah bahan bermaterial organik yang memiliki fungsi untuk menyerap air. Ya, itu menjadi sebuah hal yang bisa dibilang merubah hasil dari composting Anda. Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah composting, terus wah hasilnya nggak berhasil, terlalu basah, bau, belatungnya banyak gitu, tetangga pasangan pada protes dan sebagainya. Ketika kemudian ditambahkan oleh penggembur, ternyata kemudian hasil komposnya menjadi jauh lebih bagus, lebih cepat dipanen, warnanya lebih bagus, aromanya berkurang. Kok bisa begitu? Bisa teman-teman. Karena apa? Karena di dalam composting, kelembapan menjadi kunci untuk kita bisa mengantarkan atau menjadikan kompos kita jadi atau enggak. Karena kalau kemudian, ya sebenarnya pasti jadi sih, namanya kompos pasti jadi. Pertanyaannya mau seberapa cepat? Mau seberapa lama Anda ngomposnya? Masa lama-lama, ibaratnya ya teman-teman, misalnya maaf ya, buang air besar gitu ya, masa nggak cepet-cepet disiram? Masa dipandangin aja, dihirup-hirup saja kan enggak gitu ya. Jadi ada metode-metode yang bisa membuat proses kompos lebih cepat, sehingga apa, dengan komposnya jadi, Anda bisa langsung memindahkan kompos Anda ke tahapan berikutnya. Jadi apa, jadi media tanam, atau kalau Anda mau sedekah gitu ya, sedekah kompos, Anda bisa menyedekahkan di mungkin di fasum-fasum di rumah Anda, ada pohon-pohon Anda taruh di situ. Anda nggak lagi buang sampah teman-teman, karena Anda naruh kompos. Jadi kalau ada orang kemudian merasa atau kita mungkin di dalam perasaan, kok kita kayak buang sampah? Enggak, Anda tidak buang sampah selama nggak kecampur ya. Kalau Anda kecampur gitu ya, plastik, kayu, kertas masuk di dalam tempat sampah Anda, terus Anda buang di fasum, nah itu Anda cari perkara. Tetapi ketika Anda memilah bahan organik, lalu Anda coba olah, minimal pakai kompos pot misalnya, yang paling gampang, paling simpel, paling minim lahan. Anda lakukan itu dengan cara yang baik dan sesuai ya yang saya pahami, sehingga benar prosesnya. Ketika benar prosesnya, apa yang terjadi? Komposnya bagus. Katakanlah di beberapa testimoni dia bilang, saya kompos 2 bulan gak jadi-jadi, pakai metodenya Mas Andito 10 hari jadi. Wah itu kan seneng ya, 10 dibandingin 60 hari cepat ya Mas, teman-teman ya. Jadi artinya apa? Artinya saya senang yang merasakan keberhasilan itu nggak cuma saya. Nah, saya sapa dulu nih, ternyata ada Mas Bro Gerald, masih di Cibubur Mas Bro. Lama gak ketemu kita. Ada Kak Faye di Australia. Gimana Kak Faye dan Om Bule di sana? Semoga sehat. Selamat menikmati tempe-tempe racikannya sendiri. Luar biasa nih Kak Faye. Silakan langsung mampir aja ke Instagramnya Kak Faye untuk melihat gimana sih serunya menjadi seorang urban farmer di negara 4 musim, khususnya Australia ya. Karena di Australia itu ya seru ya Kak ya. Bisa nanam kangkung saja sebuah kemewahan katanya Kak Faye. Silakan kalau mau lihat, menyimak obrolan saya dengan Kak Faye, ada di IGTV ini. Teman-teman scrolling aja ke bawah, nanti ketemu obrolan saya dengan Kak Faye. Keren lah, ada Om Bule juga di situ. Tuh, kemarin sudah daftar ya Kak Chester.
Kita akan mulai batch 9 minggu depan, Kak. Hari Kamis akan menjadi keluar pertama. Nanti hari Minggu ini sampai hari Rabu adalah masa pendaftaran. Saya akan WhatsApp teman-teman yang sudah mendaftar di linknya, di link yang sudah saya sampaikan. Nanti akan saya WhatsApp syarat dan ketentuan. Artinya apa? Kita belajar dengan cara seperti apa. Terus mungkin ada hal-hal yang teman-teman perlu ketahui dahulu sebelum ikut di dalam program pelatihan ini, sehingga teman-teman bisa lebih siap lagi. Nah, oke, kembali ke pertanyaan. Jadi di program belajar composting online ada grup WhatsApp. Di situ teman-teman bisa tanya apa saja terkait composting ya. Kalau terkait homeschooling kita punya forumnya lagi, terkait katakanlah olah nafas, saya lagi menekuni Buteiko misalnya, kita bisa bikin forum yang lain. Atau misalkan seputar sebuah program yang bisa tidak hanya menurunin berat badan, tetapi menjaga lingkar pinggang Anda jadi lebih kecil, ya saya punya forumnya lagi. Jadi hal-hal yang terkait dengan hidup sehat. Karena goalnya gini teman-teman, nggak apa-apa ya saya agak intermezzo. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa jawabannya, mau di skip videonya boleh kok, silakan. Tapi kalau yang rekaman ya nggak bisa skip ya. Nah jadi apa ya, goal hidup saya yang mungkin akan menjadi atau juga sama dengan beberapa teman di sini adalah saya meyakini bahwa usia kita bukan kita yang menentukan. Begitu ya teman-teman ya. Usia atau umur atau kapan jatah kita hidup di dunia ini itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa nego, kita tidak bisa tahu gitu ya. Oh ya, ada bocoran nih dari malaikat A gitu. Mas Adit, Anda meninggalnya tanggal sekian gitu. Nggak ada. Tidak ada seperti itu, karena itu betul-betul ranahnya Tuhan, ranah ilahiyah, ranahnya semesta yang kemudian kita nggak pernah tahu kita punya jatah kehidupan sampai kapan. Tetapi kita punya sebuah kelebihan, privilege untuk apa, menentukan masa depan kita mau jadi seperti apa. Dalam hal kesehatan ya teman-teman ya, nanti dalam hal finansial, bisnis segala macam kita bisa ngobrol di forum yang lain. Tapi dalam hal kesehatan, teman-teman bisa memutuskan kira-kira 10 tahun terakhirnya teman-teman mau jadi seperti apa. Apakah mau menjadi seorang, kan ada loh kakek-kakek yang umur 80 tahun dia masih sehat, masih main sama cucunya, otaknya masih cemerlang, ngomongnya masih jelas, masih berkarya, masih menginspirasi orang lain. Ada yang umur 80 tahun seperti itu. Tapi di satu sisi ada yang umurnya belum 80, 50-an tahun, bahkan 50-60 tahun, terbaring di tempat tidur, sering masuk rumah sakit, lalu kemudian hidupnya, ya mohon maaf ya teman-teman ya, jadi merepotkan orang lain gitu. Kalau saya ketika melihat, apalagi akhir-akhir ini banyak fenomena, ya bukan fenomena, memang begitulah dunia ya, sebetulnya kebetulan aja terinfokan, misalnya ada pasangan artis yang meninggal di dalam perjalanan di sebuah tol misalnya, orang tuanya meninggal, anaknya selamat yang usianya masih sangat balita gitu. Nah artinya apa, usia kita sangat tidak terduga gitu. Ada yang bilang usia kita itu seperti lilin seperti lilin menyala ya, kita nggak tahu kapan, apakah kita dapat jatah bisa sampai ngabisin lilin sampai pendek, atau kemudian masih panjang tiba-tiba tertiup angin selesai. Artinya apa teman-teman, kita punya kesempatan, termasuk sharing-sharing ini. Kenapa saya senang sharing ya, bisa jadi ini adalah sharing terakhir saya nggak tahu loh teman-teman. Bisa jadi kesempatan silaturahmi saya mungkin sama teman-teman yang masih melihat sekarang, atau mungkin lihat di IGTV saya atau di channel YouTube, ataupun di audionya di Spotify. Mungkin ini sharing terakhir saya, makanya saya bersemangat untuk sharing. Karena apa, mumpung masih dikasih kesempatan. Nah jaga kesehatan juga sama teman-teman. Kita nggak tahu usia sampai kapan, tetapi kita punya pilihan untuk kemudian menjaga fisik kita sampai ke depannya sehat seperti apa. Kita mau masa depan yang dalam tanda kutip ngerepotin orang lain, atau kemudian kita masa depan yang mandiri, yang kemudian kita masih bisa makan apapun, dalam artian ya kita tentu takar dan sebagainya, tapi kita mandiri, kita bisa belanja sendiri, bahkan kita punya penghasilan sendiri, kita nggak perlu kerja untuk kemudian mendapatkan uang. Kan itu investasi yang dibangun dari sekarang, termasuk kesehatan gitu. Kesehatan kelihatannya murah ya ketika kita organ tubuhnya masih oke, tapi bayangin kalau teman-teman udah sakit, amit-amit ya teman-teman ya, harga ring jantung aja bisa 100 juta. Kok kemarin saya ngobrol sama teman yang katakanlah suaminya sudah kena ring jantung,
ya dibayarin BPJS sih. Tapi kalau bayar sendiri berapa? 100 juta per ringnya, baru ringnya doang, belum pengobatan dan sebagainya. Artinya apa? Menjaga kesehatan menjadi sebuah hal yang menurut saya penting, sehingga saya semangat banget untuk kemudian sharing-sharing seputar hal-hal yang terkait basic fundamental kita yang bisa kita lakukan setiap hari dalam hal menjaga kesehatan. Loh, udah pindah rumah di mana nih maksudnya Kak V? Pindah rumah ke Indonesia lagi atau kemudian masih di Australia tapi pindah kota? Coba Kak V boleh cerita. Oke. Ya, teman-teman, itu sedikit tambahan supaya teman-teman makin tahu kenapa sih saya bikin kelas belajar composting online, kenapa saya suka berbagi seputar kesehatan. Ada program KD30 misalnya yang saya dan teman-teman sekitar 200-an orang uji coba mencoba program itu dan beneran bisa turun berat badan. Yang butuh turun berat badan dari rata-rata 4 sampai 12 kilo gitu, yang kurus jadi gendut, yang kurus jadi berisi misalnya, kok bisa gitu. Dan nggak cuma turun berat badan tapi juga lingkar pinggangnya berkurang. Nah, itu saya punya forum lagi sendiri, mungkin teman-teman ada yang penasaran bisa japri saya. Nah, terkait dengan pertanyaan di grup WA composting saya yang isinya belajar online ini, ada pertanyaan tentang penggembur. Jadi kalau tanah itu boleh nggak sih Mas untuk kemudian dijadikan penggembur? Penggembur tuh contohnya ini. Kalau saya di rumah saya sukanya pakai ini teman-teman. Jadi ada serbuk gergaji. Jadi intinya penggembur adalah material organik yang kemudian kalau dia kena air dia menyerap. Nah, contohnya serbuk gergaji. Ada yang pakai daun kering. Nah, pastikan daun kering itu adalah daun-daun yang kalau teman-teman remas dia hancur. Itu sudah kering, tapi kalau diremes dia nggak hancur, nah itu kurang kering. Kalau itu yang teman-teman masukkan ke komposter, itu malah akan menjadi penambah sisa bahan organik, ya bagus juga, tapi dia tidak berfungsi sebagai penggembur. Nah, itu yang kemudian teman-teman perlu pahami ketika mengompos dengan daun kering. Jangan-jangan ntar kebanyakan daun malah jadi nggak kering gitu ya, karena apa? Memang mungkin dia fungsi bukan pengering. Nah, tanah itu adalah berfungsi bukan sebagai penggembur, teman-teman. Tanah tidak menyerap air. Kok gitu ya Mas? Iya benar, coba deh. Tanah itu tidak menyerap air. Tanah itu justru menjaga kelembapan. Jadi kalau ada tanah kena air, dia nggak akan kering. Udah tanahnya jadi lembab terus. Nah, itu yang terjadi ketika kita masukkan tanah ke dalam kompos. Misalnya kita punya komposter seperti di belakang, terus kemudian sebagai penggembur Anda menambahkan tanah, yang jadi adalah kompos Anda basah terus. Karena apa? Tanah berfungsi bukan sebagai penggembur, tetapi justru sebagai penjaga kelembapan. Makanya metodenya berbeda. Metodenya kompos pot. Kompos pot itu teman-teman punya pot misalnya. Ada contoh pot nggak ya? Nggak ada. Jadi pakai ini aja deh. Misalnya teman-teman punya pot gitu ya, punya pot. Nah, teman-teman taruh tanah di lapisan baling bawah, kasih sisa bahan organik. Kalau bisa yang sudah dicampur mol, kasih penggembur juga biar lebih bagus, biar lebih tidak terlalu basah. Tutupin tanah lagi. Itu kompos pot. Bisa beberapa layer, bisa 3 sampai 4 layer tergantung ketinggian potnya gitu ya. Nah, itulah fungsinya kompos pot, menggunakan tanah untuk mengompos, tetapi bukan sebagai penggembur, teman-teman. Nah, ini ya, semoga teman-teman nanti bisa terjawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang belajar composting online, ada pertanyaan yang sama, saya akan sharekan video ini ke Anda bahwa penggembur tanah tidak bisa digunakan sebagai penggembur. Semoga ini bisa menjadi sebuah pemahaman buat teman-teman, sehingga carilah penggembur yang lain ya, yang bukan tanah. Yang kalau saran saya sih yang paling bagus itu sampai hari ini yang dekat dengan saya itu serbuk gergaji, abu gosok. Kalau teman-teman masih bisa akses abu gosok seperti beberapa peserta yang di Bandung itu bisa masih akses abu gosok, wah itu asik banget itu. Jadi apa ya, sisa bahan organiknya itu jadi jauh lebih bagus. Oke teman-teman, itu jawabannya ya. Jadi kalau saya boleh singkat, panjang banget prolognya ya. Jadi kalau saya boleh singkat, apakah tanah bisa digunakan sebagai penggembur? Tidak bisa, karena tanah berfungsi bukan sebagai penyerap air, tetapi dia sebagai penjaga kelembapan. Sehingga kalau dia masuk ke komposter, maka dia tidak akan mengeringkan kompos Anda, tetapi justru akan melembabkan kompos Anda, yang membuat kemudian kompos Anda makin lama untuk dipanennya. Oke, begitu sih yang ingin saya sampaikan di ngobrol sore kali ini. Ngobrol belum sore ya teman-teman, karena masih siang. Kenapa? Karena sore ada agenda saya mengantar anak saya renang, jadi nggak apa-apa ya, kita geser ke depan. Teman-teman yang mungkin biasa ketemu sore,
ditonton saja rekamannya, siapa tahu bermanfaat. Wih, ini kata Kak Faye masih di Sydney, cuma pindah area. Canggih nih Kak Faye pindah-pindah, soalnya kayaknya rumahnya aja kemarin udah apa ya, udah kayaknya settle banget gitu. Jadi tapi masih di Australia ya Kak. Oke lah kalau begitu, salam buat Om Bule, semoga Om Bule dan Kak Faye sehat-sehat di Sydney sana. Siapa tahu punya kesempatan kembali ke Indonesia dan kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol lebih asik lagi seputar kegiatan composting dan urban farming sesuai dengan apa yang kita jalankan di tempat kita masing-masing. Baik sahabat semua, terima kasih sudah membersamai di kegiatan atau di ngobrol-ngobrol sore ini. Ini adalah sebuah forum yang memang sengaja saya hadirkan, pengennya rutin supaya kemudian saya punya kesempatan buat menjawab sambil mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, nanti kita akan bahas di forum-forum berikutnya. Saya Andito, terima kasih, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga apa-apa yang kita lakukan, sesederhana memilah sisa bahan organik Anda dan Anda mengolahnya sendiri, berkontribusi menjaga lingkungan kita, bumi tempat kita tinggal jadi jauh lebih bersih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Bye.